Para pelaku tawuran antar gangster ini langsung kocar-kacir saat polisi dari tim Respati Sat Samapta Polrestabes Surabaya tiba di lokasi Kapasari, Surabaya, Jawa Timur. Berusaha kabur, polisi langsung mengejar mereka dengan menggunakan sepeda motor. Dari pengejaran, polisi mengamankan 3 remaja. Hasil penyidikan sementara, para remaja yang diamankan mengaku gelar aksi tawuran untuk membuat konten di media sosial. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam seperti jenis celurit, ikat pinggang, dan telepon genggam yang digunakan untuk membuat konten. Melaksanakan kegiatan patroli, menemukan beberapa pemuda yang ada di Jalan Kapasari. Kemudian oleh petugas, pemuda tersebut ditemukan sebuah sajam dan di HP para pemuda tersebut ditemukan konten. Para pelaku yang tertangkap itu kemudian diserahkan ke tahanan khusus anak-anak. Untuk menciptakan rasa aman di kota Surabaya, Polrestabes Surabaya akan terus melakukan razia kelompok remaja ala gangster yang kerap gelar tawuran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Baik, kita informasi selanjutnya misal 9 pelaku judi online di Aceh menerima hukuman cambuk di depan umum. Dan seluruh pelaku dihukum karena terbukti melanggar kanun syariat Islam, atau konon maksud kami syariat Islam tentang maisir atau perjudian. Satu persatu pelanggar konon syariat Islam di Kota Banda Aceh dieksekusi hukuman cambuk di muka umum. Masing-masing terpidana ini dicambuk algojo setelah putusan inkrah dari Mahkamah Syariah Banda Aceh. 9 orang yang menerima hukum cambuk ini dinyatakan telah melanggar hukum jinayat maisir atau judi. Seluruh terpidana ditangkap petugas saat bermain judi online di beberapa warung kopi. Judi online, tadi ada beberapa orang yang hukumannya 10 kali cambuk, itu mereka masih nilai taruhannya rendah. Kemudian yang hukuman 20 kali tadi itu nilai taruhan mereka tinggi, sehingga ancaman hukumannya juga tinggi. Setelah menjalani eksekusi cambuk, terpidana dinyatakan bebas dan diserahkan kembali pada pihak keluarga. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Polisi ini gerbek sekelompok pemuda yang sedang menggelar pesta narkoba di sebuah hotel di Pekanbaru, Riau. Nah, puluhan orang dari pelajar SMA hingga mahasiswa ditangkap dalam penggerbekan tersebut. Ini ada yang aku yang pakai lagi. Nanti dicek urin nanti. Jangan terakhir malam ini. Kalau bawa mobil apa nih? Personel polisi dari Polda Riau menggerebek 2 kamar hotel di Pekanbaru, Riau. Saat penggerebekan, polisi menemukan 21 pemuda, mulai dari pelajar SMA hingga mahasiswa sedang menggelar pesta narkoba. Saat diperiksa, ditemukan 3 butir pil ekstasi dan 1 bungkus plastik ganja dan sisa narkoba yang belum digunakan. Dari hasil tes urin, 14 orang dinyatakan positif narkoba. Di antara 21 orang itu pun ada 3 orang yang masih di bawah umur. Ya, yang di bawah umur kita pisahkan, tidak ada di sini, kita taruh di tempat lain. Ada 1 di antara yang di bawah umur itu positif menggunakan ekstasi. Dari sini kami kemudian membawa mereka semua ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan. Seluruh pemuda yang ditangkap dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengembangkan kasus ini untuk mencari keberadaan pemasok narkoba ke pelaku. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Di mana petugas Polda Metro Jaya menangkap seorang warga negara Iran atas kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Ya, polisi menemukan barang bukti narkoba seberat 4,4 kg yang dikamuflasekan menjadi keramik. Inilah detik-detik penangkapan Hadi Mohseni, warga negara Iran, yang dilakukan petugas Subdit 1 Direktorat Reserse Polda Metro Jaya.
Pengungkapan jaringan narkotika internasional ini bermula dari temuan kepolisian terkait dugaan pengiriman narkoba dari Dubai ke Indonesia. Pihak kepolisian selanjutnya melakukan pemeriksaan pengiriman barang untuk mengetahui siapa penerimanya. Diketahui barang haram tersebut akan dikirim ke salah satu hotel di Pluit dengan penerima atas nama Hadi Moseni. Petugas berhasil mengamankan pelaku dan dari tangan pelaku diamankan barang bukti sabu seberat 4,4 kg yang dikamuflase menjadi lempengan keramik. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Penahanan seorang guru honorer SD Ibu Supriyani ditangguhkan pihak Jaksa Negeri Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia ditangkap karena dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak anggota polisi. Inilah detik-detik penangkapan Hadi Moseni, warga negara Iran, yang dilakukan petugas Subdit 1 Direktorat Reserse Polda Metro Jaya. Pengungkapan jaringan narkotika internasional ini bermula dari temuan... Udah. Ibu sehat, Bu? Tangis haru Ibu Supriyadi beserta keluarga dan rekan sesama guru pecah saat keluar dari pintu tahanan Lapas Perempuan kelas 3 Kendari, Sulawesi Tenggara. Setelah menjalani penahanan selama 1 pekan, akhirnya Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menangguhkan penahanan guru honorer Sekolah Dasar Negeri 4 Baito ini atas permintaan kuasa hukum dan keluarga. Ibu Supriyadi merasa senang dan mengaku tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Bersyukur saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bagian ada hikmah. Mudah-mudahan sini ada hikmah yang bisa dapatkan. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengaku dengan perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Berapa tahun Bu Ibu di situ? Mengajar. Selama saya honor sudah 15 tahun. Masuk 16. Selama ini memang tidak ada begitu. Tidak pernah. Kuasa hukum Supriyadi merasa keberatan dan menilai proses penahanan janggal. Ia juga meminta agar kasus tersebut bisa dihentikan ataupun lewat proses restoratif justice. Beliau ini kan adalah sementara mengurus untuk P3K. Jadi otomatis dalam pengurusan surat-suratnya atau administrasi semua pasti akan terkendala. Ini makanya yang kami minta kalau bisa untuk dari pihak kejaksaan ataupun pengadilan kalau bisa dihentikan perkara ini dihentikan saja atau tidak kita RJ-kan saja. Kita restorasi justice. Sebelumnya Supriyadi ditahan setelah dituduh menganiaya muridnya yang merupakan anak anggota polisi berinisial D hingga mengalami luka di paha pada 24 April lalu. Saat itu korban masih duduk di kelas 1 SD dan saat ini telah kelas 2 sekolah dasar. Tim kuasa hukum dan PGRI pun berjanji akan terus mengawal hingga Ibu Supriyadi dibebaskan dan dapat kembali mengajar seperti semula. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriodo Tameng, iNews melaporkan. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 6 yang juga politisi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti kasus yang menjerat Supriyadi, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dituduh menganiaya anak polisi. Ya, kita simak bersama pernyataan Rieke Diah Pitaloka berikut ini, pemirsa. Malah minta uang damai 50 juta. Guru honorer suruh bayar 50 juta. Assalamualaikum besti-besti Luf Indonesia. Balik lagi di Viral for Justice, kali ini Justice for Ibu Supriyani. Aku dapat laporan pengaduan permohonan untuk pendampingan kasus terhadap Ibu Supriyani, guru SDN Baito di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang ditahan polisi. Indikasinya hanya gara-gara menegur siswanya di sekolah. Orang tua menyatakan ada pemukulan terhadap anaknya yang sekolah di SDN Baito Konawe Selatan begitu. Dengan ada bekas luka yang menurut saya lihat fotonya juga bekas lukanya cukup parah. Tetapi pihak sekolah menyatakan hanya ditegur. Dan rasanya sih apa benar ada sampai luka kayak begini ya.
Dan pihak sekolah akhirnya beserta guru terkait datang ke rumahnya untuk meminta maaf dan membicarakan secara baik-baik. Tapi kabarnya ini rilis dari pihak sekolah, orang tua malah minta uang damai 50 juta. Guru honorer suruh bayar 50 juta. Kirain kasusnya udah selesai, nggak taunya kabarnya ini langsung berlanjut dan Bu Supriyani dipanggil sama Polda, dan ketika dipanggil kita cek kebenarannya. Katanya langsung ditahan. Masya Allah. Yuk kita kawal kasus ini seadil-adilnya, sejelas-jelasnya. Salam sopan Indonesia. Ya, bisa bagaimana ahli memandang fenomena kasus dugaan kriminalisasi guru ini? Langsung saja kita bahas bersama psikolog forensik Reza Indragiri ya. Selamat siang Pak Reza. Baik, selamat siang Pak Reza. Bisa mendengar suara kami? Baik, Pak Reza masih belum bisa mendengar suara kami? Baik, sementara kita akan Baik, selamat siang Pak Reza, sudah bisa mendengar suara kami Pak? Selamat siang Mas Reza. Baik, ini mohon maaf sepertinya ada gangguan teknis. Kita sambil mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Kita akan ke informasi selanjutnya dulu, di mana ini ada seorang pedagang. Ini seorang pedagang mainan maksud kami di Cengkareng, Jakarta Barat ini diusir karena dia juga kerap menunjukkan foto dan video porno kepada anak-anak di bawah umur. Ya, pelaku bahkan sempat melecehkan sejumlah anak-anak. Anak-anak yang ngadu Tata, Intan, daripada RT yang datang nanti diamuk dilaporin Pak, nggak boleh Pak. Viral di media sosial saat seorang pria pedagang mainan keliling ditegur oleh sejumlah warga karena memberikan tontonan film porno kepada anak-anak kecil di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku hanya bisa terdiam ketika warga menegurnya. Sementara warga yang kesal kemudian mengusirnya agar tidak lagi berjualan di kawasan tersebut. Tidak hanya itu, menurut salah satu orang tua korban juga ada 4-5 anak yang diduga menjadi korban pelecehan oleh pedagang mainan. Anak saya kan namanya keterbatasan mental ya dia nggak ngerti, cuma saya takutnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi sebelum terjadi apa-apa, saya tegur lah. Paparan pornografi pada anak bisa menimbulkan gangguan perkembangan otak dan sosialisasi anak. Dari Jakarta, Rizky Falofi, iNews melaporkan. Baik, bisa bagaimana ahli memandang fenomena kasus dugaan kriminalisasi guru ini? Langsung saja kita bahas bersama psikolog forensik Reza Indragiri ya. Selamat siang Pak Reza. Pak Reza sekarang bisa dengar suara saya ya Pak? Jernih. Oke, siap. Terima kasih Pak Reza. Mohon maaf atas gangguannya. Pak, ini kita mengajak ke kasus kriminalisasi guru, begitu informasi yang sebelumnya. Menurut Anda, benar nggak sih Pak, tepat nggak sih Pak penanganan polisi ini terhadap kasus ini dengan menahan gitu ya? Atau membawanya ke tahanan gitu ke ranah pidana? Sudah barang tentu kita semua harus punya keinsafan yang sama bahwa kita tidak memberikan ruang kompromi bagi tindak kekerasan apapun alasannya. Tapi ketika kemudian sekali lagi anggaplah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya, maka pertanyaannya, apakah serta-merta otoritas penegakan hukum harus memprosesnya dengan mekanisme litigasi? Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai kemudian mengirim terdakwa ke lembaga pemasyarakatan. Haruskah setiap perilaku kekerasan atau tindak kekerasan ditangani dengan cara itu? Saya khawatir seperti kasus ini, ketika sekali lagi anggaplah ada seorang guru yang diduga bahkan sekarang mungkin statusnya sudah tersangka melakukan kekerasan terhadap anak didiknya, diproses lewat mekanisme litigasi, alih-alih menenangkan masyarakat, meredakan amarah, menyelesaikan permasalahan hingga ke akar-akarnya, justru menurut saya melipat gandakan beban psikis publik dan personil penegakan hukum itu sendiri. Para guru berbondong-bondong demonstrasi, orang tua juga gelisah di rumah, kepercayaan satu sama lain bisa jadi runtuh, kemudian juga muncul sinisme terhadap otoritas penegakan hukum. Ini
tampaknya merupakan bukti bahwa sekali lagi penanganan kasus lewat litigasi kendati mencapai kepastian hukum ternyata justru berselisih jalan dengan kemanfaatan hukum. Oke, baik. Berarti menurut Pak Reza dalam kasus ini ada unsur kriminalisasi terhadap guru tersebut begitu ya Pak ya? Istilah yang lebih tepat adalah hiperkriminalisasi. Yaitu penanganan kasus hukum secara overdosis, secara melebihi takaran, sehingga alih-alih sekali lagi menenangkan kita semua, tapi justru membuat kita gundah gulana. Ya, Pak Reza, apakah memang buktinya sudah cukup akibatkan dari pihak Polda menahan guru tersebut? Saya tidak punya berkas, jadi saya tidak tahu sesungguhnya alat bukti apa yang dimiliki oleh otoritas penegakan hukum untuk membawa ibu guru ini ke ranah litigasi, saya tidak punya. Tetapi, sekali lagi, anggaplah tersedia alat bukti untuk menersangkakan ibu guru tersebut. Tetap saja pertanyaannya adalah apakah memang harus diselesaikan dengan cara ini? Bukankah kita bisa menggunakan cara-cara restoratif justice yang mudah-mudahan bisa menyelesaikan persoalan secara lebih menyeluruh? Kepastian hukumnya terrealisasi, kemanfaatan hukumnya tercapai, dan keadilan bisa dirasakan oleh semua pihak. Oke. Dan Pak Reza, kalau kita mengamati kasus ini begitu ya, ini kan ada dua statement yang berbeda. Sementara meskipun di awal katanya si korban ini, guru ini mengakui perbuatannya hanya untuk masalahnya selesai, tapi ternyata dia tidak merasa bahwa dia melakukan itu, bahkan dia mengaku tidak melakukan itu gitu kan. Sementara di sisi lain si korban muridnya ini mengaku dipukul oleh sang guru ini, dan ada dugaan lain bahwa anak ini terluka karena sedang bermain. Nah, bagaimana kita atau polisi dalam hal ini membuat semua ini clear dengan bukti-bukti yang ada? Bagaimana caranya untuk menjadi jelas kasus ini, Pak Reza? Bagaimana saya katakan tadi, kalau memang ini ditemu mekanisme litigasi, ya bawa saja tersangka ke ranah hukum sampai dia disidang. Kalau dinyatakan oleh hakim dia vonis bersalah, maka apa boleh buat, barangkali akan menerima hukuman badan. Tapi sekiranya, sekali lagi, sekiranya luka itu sifatnya minor, akan bisa sembuh dengan relatif cara-cara yang sederhana dan butuh waktu singkat. Tidak perlulah menurut saya digunakan cara-cara yang justru memberatkan kita semua, termasuk memberatkan otoritas penegakan hukum itu sendiri. Dengan menahan guru misalnya, saya bertanya-tanya, apakah guru ini sejahat apa dia? Sejahat apa dia? Sekejam apa dia sampai kemudian harus mengalami penahanan sedemikian rupa? Berilah kesempatan kepada dia untuk menjalankan tugas sebagai guru, menjadi pengasuh di rumah, sembari misalnya melakukan wajib lapor secara berkala. Menurut saya langkah hukum semacam itu tidak akan menjauhkan kita dari kebenaran dan mudah-mudahan tidak akan melukai hati masyarakat. Ya, dari pihak guru sendiri ini apa yang mereka harus lakukan ke depannya jika ini mungkin bisa terjadi lagi ketika ada murid yang mungkin mengklaim dia dianiaya oleh seorang guru, ditambah lagi ada informasi bahwa dari pihak keluarga itu Pak meminta uang damai sebesar 50 juta rupiah, apalagi ini seorang guru honorer. Titik masalah ini kan menurut saya berawal dari katanya ada peristiwa seorang guru yang menghukum muridnya. Nah, menurut saya kita harus buka kembali undang-undang guru dan dosen. Di dalam undang-undang itu tercantum pasal bahwa guru boleh memberikan hukuman. Harus kita pahami sebagai hukuman yang sifatnya edukatif dengan tujuan yang konstruktif. Dengan demikian, semua orang tua sepatutnya tidak gampang naik pitam, tidak gampang naik darah ketika menerima informasi bahwa anak mereka mendapat hukuman dari guru, karena sekali lagi itu terbenarkan oleh undang-undang. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang katanya ada permintaan ganti rugi sebesar 50 juta rupiah, menurut saya perlu dicek kembali bagaimana proses munculnya angka tersebut, bagaimana hitung-hitungannya, apakah itu masuk akal atau apakah itu patut diduga sebagai cara untuk mengeksploitasi kasus dengan melakukan tekanan kepada pihak yang dianggap sudah melakukan pidana untuk meraih keuntungan pribadi atas nama korban. Kalau begitu sudah menjadi modusnya, maka menurut saya itu bukan lagi restoratif justice, bukan pendekatan kekeluargaan, tetapi sekali lagi memanfaatkan atau tepat yang menyalahgunakan kasus untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya diperoleh dengan cara mengintimidasi atau menekan tersangka dengan cara-cara yang tidak menyenangkan.
Baik. Itu dia tadi ya, berarti memang harus penjelasannya tidak harus dengan seperti itu gitu. Iya. Semoga tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi ke depan. Terima kasih Pak Reza Indragiri telah bergabung bersama kami di Adu Today hari ini. Salam sehat selalu Pak. Salam Terima sehat, kasih, Pak. sampai jumpa. Terima kasih. Warga menggerebek fasilitas negara yang diduga dijadikan tempat percetakan alat peraga kampanye salah satu paslon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kada Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dan namun meski sudah terdapat bukti-bukti kuat, Bawaslu menghentikan pengusutan kasus ini. Pilkada Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur diwarnai kasus dugaan tindak pidana pemilu, di mana ditemukan fasilitas negara yang diduga dijadikan tempat percetakan alat peraga kampanye. Hal ini tentu melanggar aturan. Tim hukum pasangan calon bupati dan wakil bupati Kutai Timur nomor urut 2, Ardiansyah Sulaiman Mahyunadi, melaporkannya ke Bawaslu. Kegiatan operasional pembuatan baliho, yang mana rumah tersebut merupakan jabatan dan merupakan fasilitas negara yang dalam aturan ataupun dalam undang-undang telah dijelaskan secara eksplisit dan jelas bahwa itu merupakan larangan yang sangat tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan kepentingan politik. Makanya dengan kejadian tersebut kami sebagai tim hukum dan advokasi melaporkan kejadian tersebut sebagai tindak pidana pemilu. Sementara itu, Bawaslu Kutai Timur menghentikan pengusutan kasus ini karena dinilai tidak memenuhi syarat. Dengan alasan belum cukup bukti memenuhi unsur pasal yang disangkakan dan kurangnya informasi terkait permintaan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait di lokasi kejadian. Pemirsa, Presiden Prabowo hari ini akan menggelar sidang kabinet perdana dan kita terhubung dengan Giselle Nur Rahma di Istana Kepresidenan untuk informasi terkini ya. Dan selamat pagi Giselle ya, apa agenda sidang kabinet perdana hari ini? Baik, selamat pagi Togi Zila dan juga pemirsa. Benar sekali, hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menggelar sidang kabinet paripurna perdananya. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari pihak Biro Pers, rencananya sidang paripurna atau sidang kabinet akan dilaksanakan pada pukul 3 sore nanti di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan situasi terkini di Istana sendiri dapat kami sampaikan situasinya masih sepi dan memang belum terlihat adanya satupun menteri ataupun wakil menteri yang datang karena dari informasi yang kami dapatkan sidang baru akan dimulai pada pukul 3 sore nanti. Nantinya di sidang kabinet ini dijadwalkan akan hadir sebanyak 48 menteri dan juga 56 wakil menteri serta sejumlah kepala badan yang kemarin sudah dilantik untuk hadir pada sidang sore nanti. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi dan konfirmasi lebih lanjut terkait apa yang menjadi materi atau apa yang akan dibahas pada sidang kabinet sore nanti. Namun secara garis besar ini adalah arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 sesuai dengan visi misi pemerintahan Prabowo Gibran. Dan pemirsa, ini tentunya menjadi menarik karena sidang perdana ini akan menjadi kunci bagaimana nantinya komposisi kabinet merah putih akan menjalankan 100 hari masa kerjanya ke depan. Mengingat masih banyak pekerjaan yang masih harus diselesaikan di pemerintahan era Prabowo Gibran ini. Kemudian Togi, Zila dan juga pemirsa, jika kita melihat nama-nama menteri yang ada di era kabinet merah putih Prabowo Gibran ini tentunya sudah tidak asing lagi karena ada beberapa nama yang memang sudah pernah menjabat sebelumnya di era Prabowo, di era Joko Widodo. Dan kian menariknya pemirsa, di era Prabowo ini juga terdapat sejumlah staf khusus Presiden Prabowo yang terdapat atau diisi dari kalangan selebritis seperti Raffi Ahmad dan juga musisi
musisi Yovie Widianto hingga sejumlah tokoh publik lainnya. Karena memang Prabowo sempat mengatakan seusai dirinya dilantik pada hari Minggu kemarin, Prabowo mengatakan bahwa dirinya akan merangkul semua tokoh maupun kalangan dari berbagai background yang berbeda-beda. Pemirsa, selanjutnya kita terus menantikan bagaimana nantinya jalannya sidang kabinet paripurna perdana nanti, karena nantinya Pak ada pernyataan dari jajaran kabinet merah putih yang tentunya sangat penting dan juga menarik untuk kita ikuti bersama. Terakhir, sebagai informasi Togi, Zila dan juga pemirsa, Prabowo akan mengagendakan kegiatan bimbingan dan pelatihan di Akmil Magelang pada tanggal 25 hingga 27 Oktober mendatang sebagai pembekalan bagi para anggota kabinet serta penjelasan perihal program kerja prioritas pemerintah. Demikian Togi, Zila. Baik, terima kasih Gisel Nur Rahma atas informasinya, melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat bertugas kembali. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menyoroti surat edaran dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang berisi soal how ibunya menggunakan kop surat kementerian. Nah, surat tersebut diunggah Mahfud MD di media sosialnya. Suraya mengingatkan Yandri untuk berhati-hati. Dijelaskan di dalam surat edaran tersebut mengarahkan para kepala desa untuk hadir dalam acara haul yang dilaksanakan 22 Oktober 2024 di sebuah pondok pesantren. Sementara itu menurut Mahfud, jika hal tersebut benar, maka itu menyalahi birokrasi. Gimana Pak? Apa itu? Surat menteri Pak. Saya tidak tahu apakah itu betul. Tapi kalau betul, makanya saya bilang kalau benar itu salah, melanggar etika birokrasi juga. Ya mudah-mudahan nanti segera diklarifikasi. Kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran gitu lalu menggunakan kop dan stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian. Nanti kita tunggu aja lah ininya. Tapi kalau itu terjadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ya, usai melihat unggahan Mahfud MD, Yandri Susanto mengklarifikasi bahwa surat tersebut tidak disalahgunakan serta tidak dibelokkan. Meski demikian, Yandri berterima kasih kepada Mahfud MD yang telah mengingatkan serta Yandri juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengulanginya. Terima kasih Anda masih di iNews Today. Pemirsa, reka ulang pembunuhan di kawasan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan berlangsung ricuh. Ya, keluarga korban geram dan meluapkan sakit hati mereka saat melihat tersangka. Kepolisian Polsek Kertapati, Palembang menggelar reka ulang pembunuhan terhadap tersangka Robi, pria usia 20 tahun. Reka ulang yang diperankan sebanyak 14 adegan ini diwarnai kericuhan karena tersangka diserang pihak keluarga korban. Personel polisi berupaya mengamankan tersangka dari amukan keluarga korban, namun sejumlah orang tetap mengejar tersangka. Buka mobil langsung. Rekonstruksi hari ini kami laksanakan untuk memperjelas rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan keterangan saksi. Kami sesuaikan dengan fakta dari hasil olah TKP. Reka ulang untuk melengkapi berkas penyidikan perkara pembunuhan terhadap korban bernama Denny, usia 42 tahun pada tanggal 6 Oktober lalu. Pelaku menusuk korban beberapa kali hingga korban tewas. Motif pembunuhan karena pelaku sakit hati setelah diusir korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.
Dari informasi lainnya, pemirsa, DPR sahkan 13 komisi dan mitra kerja Kabinet Prabowo Gibran. Ya, seiring adanya penambahan kementerian di pemerintahan baru, jumlah komisi DPR pun bertambah. Ya, jika sebelumnya DPR memiliki 11 komisi, kini bertambah 2 menjadi 13 komisi. Dalam rapat paripurna, DPR mengesahkan mitra kerja masing-masing komisi. Dengan sejumlah kementerian yang dipecah dan nomenklatur baru, DPR pun menyesuaikan susunan alat kelengkapan Dewan. Oleh BPK-RI dan nantinya dilanjutkan dengan rapat pemilihan dan penetapan pimpinan. Saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi 1 sampai dengan Komisi 13 dan Badan Anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono melaksanakan tugas perdananya ke luar negeri dengan menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS di Kazan, Rusia. Menlu Sugiono tiba di Kazan, Rusia pada Selasa malam waktu setempat untuk menghadiri KTT BRICS. Sesaat setelah turun dari pesawat dan menyapa sejumlah pejabat, Menlu Sugiono sempat mencicipi hidangan tradisional Rusia. KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia diselenggarakan pada tanggal 22 hingga 24 Oktober 2024. Setidaknya 20 pemimpin dunia hadir di KTT ini. Dan kehadiran Sugiono di forum ini menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum internasional dan memperkuat hubungan dengan seluruh negara, termasuk negara anggota BRICS, yakni Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara serah terima jabatan Menteri Pertahanan yang berlangsung di Gedung Kementerian Pertahanan Jakarta Selasa kemarin. Ya, secara resmi Prabowo menyerahkan amanat kepada Syafri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan periode 2024-2029. Presiden RI sekaligus Menteri Pertahanan periode 2019-2024 Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Syafri Samsudin selaku Menteri Pertahanan masa jabatan 2024-2029. Sebelumnya Syafri Samsudin sudah resmi dilantik sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Merah Putih pada Senin 21 Oktober lalu. Proses sertijab berlangsung hikmat dengan dihadiri sejumlah tokoh, mulai dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala BIN Muhammad Herindra, jajaran Kepala Staf Angkatan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Wiranto, sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih, serta sejumlah purnawirawan. Prosesi serah terima jabatan kepada Menteri Pertahanan Syafri Samsudin berlangsung singkat, ditandai dengan penyerahan cindramata sebagai bentuk pisah sambut antara Prabowo dan Syafri. Cindramata tersebut berupa poster kolase foto Prabowo berukuran besar yang dibawa menggunakan mobil disertai iringan pawai musik. Usai melakukan prosesi serah terima jabatan, Menhan Syafri Samsudin mengantarkan Presiden Prabowo Subianto dari Gedung Kementerian Pertahanan menuju Istana Kepresidenan Jakarta. Dengan menaiki mobil maung, keduanya menyapa masyarakat yang berada di tepi jalan. Arak-arakan Prabowo dan Syafri juga diiringi oleh pawai marching band dari Akademi Militer. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi pertanyaan wartawan soal pelanggaran HAM berat terkait tragedi 1998 silam. Menurut Yusril, pemerintahan Prabowo saat ini memiliki komitmen teguh dalam memperjuangkan hukum dan keadilan. Saya akan komunikasikan hal ini, juga koordinasikan dengan Pak Natalius Pigai ya, untuk menelaah dan mempelajari berbagai rekomendasi tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, dan bagaimana sikap pemerintah kita ke depan. Itu sesuatu yang
perlu kita bahas dan kita koordinasikan bersama-sama. Tapi tentu kita memiliki satu keyakinan yang teguh bahwa pemerintah yang baru di bawah pimpinan Pak Prabowo Subianto ini mempunyai komitmen yang teguh dalam melaksanakan hukum dan keadilan, termasuk juga ke depan kita membangun kehidupan bangsa dan negara kita ini dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, baik yang dirumuskan oleh PBB maupun dalam semua peraturan perundang-undangan maupun dan konstitusi kita sendiri. Itu ya. Ya, kategori seperti itu memang sudah dikemukakan dan kita kategori-kategori itu kan sudah dibuat dan diputuskan oleh pemerintah yang lalu, dan pemerintah yang sekarang kan belum, karena ini kan baru sama sekali ya dibentuk koordinator urusan HAM ini, dan tidak ada salahnya kalau kami mempelajari apa yang telah dirumuskan oleh pemerintah yang lalu dan apa juga yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM dan juga pandangan-pandangan dan masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat. Tapi percayalah bahwa pemerintah punya komitmen untuk menegakkan masalah-masalah HAM itu sendiri. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek lintas raya terpadu LRT fase 18 atau 1B maksud kami di stasiun Velodrome Jakarta Timur Selasa siang. Ya, peninjauan dilakukan untuk memastikan pengerjaan proyek LRT tepat waktu. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau perkembangan pengerjaan jalur lintas raya terpadu atau LRT fase 1B Velodrome Manggarai sepanjang 6,4 km di stasiun LRT Velodrome Jakarta Timur Selasa siang. Gibran didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar, serta jajaran pimpinan PT Jakpro dan LRT Jakarta. Pada kesempatan itu, Gibran meninjau perkembangan pembangunan stasiun, trek, hingga fasilitas penunjang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proyek jalur LRT fase 1B dikerjakan dengan tepat waktu. Jadi tentunya fokusnya adalah bagaimana penyelesaian proyek strategis ini. Kami sudah memaparkan progresnya sampai hari ini itu masih sesuai dengan target atau on track, bahkan kita bisa lebih cepat dari target. Kemudian beliau juga memperhatikan bagaimana fasilitasnya seperti apa, kemudian secara spesifik teknisnya, treknya seperti apa. Beliau sampai turun ke bawah gitu ya, untuk melihat langsung kondisi treknya seperti apa, dan juga fasilitas penunjang. Pembangunan proyek LRT fase 1B saat ini sudah mencapai 32,25%. LRT fase 1B dengan rute Velodrome Manggarai ini ditargetkan akan mulai beroperasi pada bulan Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.